Halo Bray, kembali lagi di gaptek.id. Nah, kemarin gue udah sempat mereview GTX 1050 Ti Dual dan juga GTX 1050 Ti Expedition. Dan mungkin sekarang adalah saatnya yang tepat untuk gue mereview kelas tertingginya GTX 1050 Ti keluaran dari Asus. Yap, GTX 1050 Ti ROG Strix. Melihat ke desain, gua rasa kita semua udah tahu bentuk dari ROG Strix seperti apa. Akan tetapi, kalau kita perhatiin lebih jauh, meskipun 1050 Ti adalah GPU yang bisa dibilang entry level to mainstream, nampaknya Asus membuat 1050 Ti lebih serius dari RX 460 ROG Strix yang punya pasaran serupa. Bisa kita lihat kalau Asus menambahkan sedikit detail pada bodinya. Dan bahkan untuk kali ini, GTX 1050 Ti diberikan backplate yang juga dengan detail yang sangat menarik. Meskipun pada backplate ini belum ada backlightnya. Cooling system yang digunakan ialah DirectCu 2 yang disinyalir ini adalah cooler terbaik VGA card Asus saat ini. Bahkan masih sanggup menahan suhu hingga 55 derajat Celcius tanpa membuat fan berputar sama sekali. Di bagian dalam ini terdapat VRM Premium yang dibuat serius oleh Asus untuk penggunaan skema overclocking dan tentunya reliability yang mumpuni. VGA card ini sedikit berbeda dengan 1050 Ti lain karena pada versi ini kita mendapatkan 1 kali 6 pin power demi memperluas headroom untuk keperluan overclock pastinya. Meskipun begitu, TDP-nya sebenarnya tetap 75 watt. Tapi bisa meningkat hingga 90 sampai dengan 100 watt. Output display yang diberikan juga nampaknya ada sedikit modifikasi. Kita akan mendapatkan 2 buah DVI-D, 1 buah HDMI, dan 1 buah DisplayPort. Nah, namanya juga seri flagship, rasanya kayaknya kurang nendang kalau belum ada fitur yang kekinian yaitu RGB lighting. Ya, RGB Aura tentunya udah ada pada VGA card ini meskipun belum full area seperti GTX 1060, 1070, dan 1080. Backlight hanya ada pada bagian logo ROG yang bisa dibilang ukurannya kecil. Buat spek detail VGA card ini, GTX 1050 Ti ROG Strix mempunyai memori 4GB GDDR5 dengan bus 128 bit, 768 CUDA cores, 1380 base clock, 1493 MHz boost clock, dan 7 GHz memory clock. Nah, gue juga perlu kasih tahu ke kalian semua kalau boost clock yang tertulis pada spek itu sebenarnya nggak bisa jadi tolak ukur kita untuk menentukan VGA card ini kencang atau enggak. Karena boost clock dari Nvidia ini cenderung dinamis banget pergerakannya. Dan bisa mengalami perubahan karena faktor thermal, karena faktor power limit, dan juga beberapa hal lainnya. Well, dari 3 buah 1050 Ti yang udah gue coba, ternyata seri ROG Strix ini bisa gue bilang yang paling sangar melihat boost clock dari VGA card ini bisa anteng di angka 1822 MHz dengan sangat stabil. Sementara 1050 Ti Dual dan Expedition hanya mampu stabil di angka 1700-an MHz. Karena penasaran, gue juga coba untuk overclock GTX 1050 ROG Strix ini. Gue tarik plus 100 MHz GPU clocknya, plus 500 MHz memory clocknya, gue mentokin power limitnya dan mengatur fan ke semi automatic. Setelah gue overclock dengan konfigurasi ini, sangat mengejutkan karena GTX 1050 Ti ROG Strix mampu berjalan pada maksimum clock speed GTX 1050 Ti yang memang limit di 1911 MHz dengan sangat stabil. Pengujian stabil atau enggak boost clocknya menurut gua belum bisa menentukan VGA card ini kencang atau enggak sebelum kita benchmark VGA card ini, dan inilah hasil benchmarknya.
Kesimpulannya, boost clock GeForce yang sangat sensitif terhadap macam-macam hal membuat kita harus mencari mana VGA card yang bisa meraih clock speed tertinggi dan stabil. Bukan hanya angka yang tertera pada spek, GTX 1050 Ti ROG Strix punya semua itu. Desain yang catchy, boost clock yang stabil, dan performance yang sangat memuaskan. Akan tetapi VGA card ini memiliki harga yang bisa dibilang kurang terjangkau untuk kalangan menengah ke bawah, mengingat GTX 1050 Ti yang ditujukan ke sana, yang bikin kita untuk berpikir berkali-kali lagi untuk ambil VGA card ini atau enggak. Ya, itulah dia review gue mengenai Asus GTX 1050 Ti ROG Strix. Kalian boleh komentar di bawah kalau memang ada yang kurang atau kalian mau nambahin informasi mengenai VGA card ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Jika video ini bermanfaat buat kalian semua, follow sosial media gue itu ada di description. Gue Subki dan seperti biasa, sampai jumpa di lain kesempatan.